Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfiana dari kelas 2C NIM K7120261. Di sini saya akan membahas mengenai materi ketahanan nasional Indonesia. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian ketahanan nasional Indonesia, yang kedua, konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yang ketiga, tujuan ketahanan nasional, yang keempat, macam-macam ketahanan nasional, yang kelima, wujud ketahanan nasional, 6. Tiga aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, 7. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, 8. Fungsi ketahanan nasional, 9. Ciri-ciri ketahanan nasional, 10. Sifat ketahanan nasional. Yuk tonton video berikut ini. Kalian tahu nggak sih apa itu ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional secara etimologi. Ketahanan nasional adalah mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berarti keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar perjuangan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, konsepsi tahun 1968, 2. Konsepsi tahun 1969, 3. Konsepsi tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah Poleksom atau Pancagatra, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasarkan asas Astagatra. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem yang sehat dan dinamis serta politik yang bebas dan aktif. 3. Ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi
perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. 4. Ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 3. Wujud konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai metode tercermin dari rumusan pertama. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi tercermin dari rumusan kedua. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional tercermin dari rumusan ketiga. Konsep ketahanan juga bukan hanya ketahanan nasional semata, tetapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis. Artinya juga sebagai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Menurut Morgenthau, ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara. Faktor yang pertama, faktor-faktor yang relatif stabil, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor-faktor yang relatif berubah, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Ciri ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Ciri yang ketiga yaitu ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan, dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. 2. Dinamis. 3. Wibawa. Dan yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Ciri yang pertama yaitu mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Ciri yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah, dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Ciri yang ketiga yaitu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi. 2, gatra politik. 3, gatra ekonomi. 4, gatra sosial budaya atau sosbud. 5, gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Model Astagatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah. Berikut gambaran ketahanan nasional berlapis. Yang pertama, ketahanan nasional. Yang kedua, ketahanan regional. Yang ketiga, ketahanan wilayah. Yang keempat, ketahanan keluarga. Yang kelima, ketahanan diri. Nah, berdasarkan gambaran ini, ketahanan nasional dapat terwujud apabila kita mewujudkan ketahanan diri, disusul dengan ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan regional. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.